TPS atau Transaction Processing System adalah sistem informasi yang menangani dan memproses data transaksi dalam organisasi. Sistem ini dirancang untuk mengelola input, pemrosesan, dan output data transaksi dengan cepat dan akurat dalam konteks jenis-jenis sistem informasi. TPS berfungsi sebagai basis untuk sistem lain, seperti sistem manajemen informasi dan sistem pendukung keputusan, dengan memastikan data transaksi yang tepat dan real-time. Ada dua jenis TPS, yaitu memproses transaksi saat transaksi terjadi, sehingga memberikan respon dan pembaruan secara segera. TPS ini juga cocok untuk situasi yang membutuhkan data terkini seperti perbankan daring seperti bursa saham. Yang kedua, TPS pengelompokan data memproses transaksi. Secara berkala, TPS sering digunakan untuk tugas-tugas yang tidak sensitif terhadap waktu seperti pembuatan laporan atau pengajian. MES adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang efektif. MES membantu manajer dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan menghasilkan organisasi. Berikut adalah jenis-jenis sistem informasi manajemen MES yang umum digunakan. 1. Transaction Processing System TPS. 2. Management Reporting System MRS. 3. Decision Support System DSS. 4. Executive Information System DS. 5. Quality Management System KMS. 6. Customer Chain Management CRM. 7. Supply Chain Management SCM. 8. Enterprise Resource Planning ERP. DDS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis data dan informasi yang kompleks. DDS memberikan dukungan kepada manajer dan eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan alat analisis, model, dan informasi relevan yang diperlukan. Jenis-jenis DDS. 1. Data Driven. 2. Model Driven DDS. 3. Knowledge Driven. 4. Document Driven DDS. 5. Communication Driven DDS. 6. Web Based DDS. 7. Spreadsheet Based DDS. ERP adalah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, untuk mengintegrasikan semua fungsi utama dalam suatu organisasi ke dalam suatu sistem yang terpadu. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang ERP. 1. Integrasi fungsional. 2. Database terpusat. 3. Automasi proses bisnis. 4. Laporan dan analisis. 5. Fleksibilitas dan skalabilitas. 6. Pengurangan biaya. 7. Meningkatkan kolaborasi. CRM adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Sistem Custom Relationship Management CRM dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Operasional CRM. 2. Analytical CRM. 3. Collaborative CRM. 4. Sampai Manajemen CRM. 5. Salesforce Automation SFI. 6. Social CRM. 7. Mobile CRM. 8. Cloud-based CRM. Dalam konteks sistem informasi, pendekatan terintegrasi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari SCM. 1. Definisi SCM. SCM adalah pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam perolehan, produksi, dan pengiriman produk. 2. Fungsi utama SCM: pengadaan, mengelola pembelian bahan baku dan barang dari pemasok, produksi, merencanakan dan mengendalikan proses produksi untuk memenuhi permintaan, distribusi, mengatur penyimpanan, dan pengiriman produk ke lapangan. Manajemen inventaris, mengelola tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Sistem informasi EIS adalah alat yang dirancang untuk membantu eksekutif dan manajer tingkat tinggi dalam mengambil keputusan strategis. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang EIS. 1. Definisi dan tujuan EIS adalah sistem yang menyediakan akses cepat dan mudah ke data penting dari berbagai sumber. 2. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. KMS adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola dan membagikan pengetahuan dalam suatu organisasi. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan menyimpan informasi penting, memfasilitasi kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Jenis-jenis KMS: 1. Sistem berbasiskan dokumen. 2. Sistem manajemen konten. 3. Sistem kolaborasi. 4. Sistem berbasiskan basis data. 5. Sistem pembelajaran. 6. Sistem manajemen hubungan pelanggan. 7. Sistem manajemen proyek. JES adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. JES mengintegrasikan data spasial berbasis lokasi dengan data non-spasial atribut untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi. Komponen utama JES: 1. Data geografis. 2. Perangkat lunak. 3. Hardware. 4. Metode analisis. 5. Pengguna individu atau kelompok yang bersangkutan. Jenis-jenis JES. 1. Berdasarkan penggunaan JES desktop di JES web di JES model. 2. Berdasarkan data vektor JES, raster JES. 3. Berdasarkan fungsionalitas JES analitik JES pemetaan. 4. Berdasarkan sektor JES lingkungan JES transportasi. Jenis-jenis JES. 5. Berdasarkan skala JES lokal, JES regional, JES global. OWASP merupakan sebuah kerangka kerja dan pedoman yang berfokus pada keamanan aplikasi yang aman dengan menyediakan praktik terbaik, alat, dan sumber daya untuk mengidentifikasi serta mengatasi kerentanan dalam pengembangan perangkat lunak. Beberapa poin penting tentang OWASP. 1. Standar pedoman. 2. Kerentanan umum. 3. Sumber daya pendidikan. 4. Komunitas dan kolaborasi.